Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan saya doakan khususnya buat teman-teman untuk penderita ataupun para pejuang penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Saya doakan buat kalian semakin hari semakin jauh tambah membaik, jauh bertambah sehat, jauh bertambah semangat, jauh bertambah bangkit, dan jauh bertambah ceria lagi, jauh bertambah bahagia lagi, dan sehingga sampai benar-benar sembuh total. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi yang tentunya saja di channel YouTube Kang Sunandi teman-teman. Nah, untuk kali ini teman-teman, pembahasan video kali ini tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, yaitu teman-teman banyak yang mengeluh. Rata-rata 90,9% itu rata-rata mereka mengeluh. Keluhnya apa, Kang? Kenapa sih orang anxiety disorder itu kok kapan sembuhnya? Mau sampai kapan? Kira-kira sembuh apa enggak? Itu yang jadi pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita. Yang selama dulu saya merasakan penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Kapan sih anxiety ini bisa sembuhnya? Lantas mau sampai kapan sih seperti ini terus? Mau sampai kapan? Mau bagaimana lagi? Seolah-olah udah ini yang bikin down ini teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, kenapa kita nggak sembuh-sembuh? Kenapa kita nggak pernah bangkit? Kenapa kita nggak pernah ceria apalagi bahagia teman-teman? Nah, untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, makanya kenapa nggak bisa sembuh dan kalian pengen sembuh total, pengen sembuh cepat, lebih cepat lagi teman-teman, lihat dan simak videonya sampai habis. Jangan di skip-skip, tonton sampai habis agar kalian tidak gagal paham, agar kalian tahu dan bisa menangani ketika sensasi yang timbul, ketika cemasnya ada, ketika paniknya juga ada. Nanti teman-teman akan bisa mengatasinya dengan sempurna, dengan mudah teman-teman. Baik teman-teman, yang baru bergabung di channel saya, yang belum subscribe di channelnya Kang Sunandi, subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi subscribe sangatlah penting. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Nah baik teman-teman, sekali lagi di sini saya bukan ahli medis, bukan ahli obat, bukan ahli kesehatan, apalagi ahli herbal bukan, dan apalagi dokter bukan teman-teman. Saya itu sebagai penyintas, mantan penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder yang mengedukasi lewat video-video ini agar kalian bisa termotivasi, agar kalian bisa lebih jauh, lebih cepat pemulihannya. Dan saya juga mendapatkan kesembuhan tersebut dengan pengalaman saya, dengan metode-metodenya yang saya tanamkan, dan alhamdulillah bukan hanya saya, bahkan sampai puluh bahkan ratusan teman-teman yang lain alhamdulillah bisa sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Dan kalian juga pun, saya berharap kalian juga sama sebagai para pejuang penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety disorder bisa sembuh total dengan cara metode-metodenya Kang Sunandi teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja teman-teman. Sekali lagi saya bukan ahli di sini, saya hanya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety disorder itu berdasarkan dengan pengalaman saya, dan juga saya juga sama seperti Anda, seperti kalian yang dikatakan dulunya itu sebagai sama gitu. Selama 3 tahun lebih itu saya benar-benar menderita sama seperti kalian. Nah, pertanyaannya begini teman-teman, kenapa sih ya anxiety ini kapan sembuhnya? Ini sebenarnya sakit apa? Kita ini orang yang terkena anxiety disorder itu selalu menduga-duga, apakah ini saya mentang-mentang dadanya sakit, apakah saya jantung? Mentang-mentang dadanya sesak itu apa saya kena paru-paru? Apakah saya kepalanya kelengan itu apa saya jangan-jangan ada apa di dalam kepala saya? Telinga saya berdenging bagaimana? Aduh ini apa sih sebenarnya? Terus mata saya buram juga. Ini sebetulnya apa? Dan selalu menduga-duga, selalu mencuriga, selalu mendiagnosa diri sendiri itu tentang penyakit-penyakit berat. Nah, ini yang membuat diri kalian itu jauh terperangkap oleh zona anxiety, psychosomatic disorder. Karena kesalahan pada diri orang-orang yang terkena anxiety disorder itu selalu menduga-duga, selalu menduga-duga, yang dihantui dengan rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih. Takut, khawatir, cemas yang berlebih itu apa maksudnya Kang? Iya, karena orang-orang yang terkena anxiety, psychosomatic disorder itu rata-rata mereka itu selalu takut dengan penyakit berat yang akan menimpanya.
selalu takut, khawatir penyakit-penyakit yang kronis yang akan menimpanya, selalu was-was, selalu cemas. Ya wajar, karena untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu teman-teman ya, rata-rata mereka tuh 100%, bahkan 1000% dia suka mendiagnosa dirinya sendiri. Jadi bisa dibilang kita itu lebih seolah-olah lebih pintar daripada dokter. Kita itu hampir 90% nggak percaya dengan dokter. Itu kesalahan kita teman-teman. Bahkan kita itu kadang-kadang sifat-sifatnya orang terkena anxiety psychosomatic disorder rata-rata emang suka menyangkal. Sifatnya itu suka menyangkal, suka mengelak, penasaran, tersinggungan, terus juga mudah marah, gampang emosi. Itulah orang-orang terkena gangguan asam lambung GERD yang disebabkan anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Ini yang membuat kita nggak pernah bangkit. Ini yang membuat kita pemulihannya agak sedikit lama, karena kita selalu mendiagnosa diri sendiri, suka menduga-duga, suka curiga dengan khawatir tentang penyakit berat, penyakit kronis, dan ujung-ujungnya pasti takut M. Itu ujung-ujungnya. Maka teman-teman, agar kalian bisa lebih cepat pemulihannya, ya lebih cepat. Kalian untuk yang pertama emang obat yang paling mujab itu adalah masa bodoh banget. Kenapa bisa masa bodoh banget? Iya, karena kita ini teman-teman, mohon maaf ya, kalau kita dengan masa bodoh, bodoh amat, seperti itu. Yang penting kalian satu kuncinya, percaya deh dengan diagnosa dokter. Percaya. Kenapa? Bahwa kalian sudah dinyatakan memang asam lambung saja, ya sudah. Dan itu penyakit ringan. Separah-parahnya kamu punya asam lambung, teman-teman, itu tidak berbahaya, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu stroke, tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu pingsan, gak bakalan. Gitu. Asam lambung itu kalau kalian bisa menjaga pola makannya itu dijaga bener-bener 1 bulan aja, saya jamin itu teman-teman akan sembuh total itu teman-teman. Asalkan, cuman yang bingungnya begini teman-teman, kita mempunyai asam lambung ya diakibatkan daripada anxiety psychosomatic disorder. Nah ini yang bakal lama. Kenapa? Senormal-normalnya kamu punya lambung teman-teman, walaupun lambung kamu normal, nggak punya asam lambung, dikatakan nggak error asam lambungnya, tapi pikiran kalian itu yang dikatakan yang selalu khawatir, takut, cemas yang berlebih, pikirannya takut penyakit, takut M, takut. Nah ini yang bikin membuat asam lambung kamu lama. Makanya ketika sensasi itu timbul, teman-teman jangan curiga dengan penyakit. Kalian nggak perlu curiga dengan penyakit, karena sensasi yang timbul itu didatangkan oleh pola pikir kalian sendiri. Makanya timbul ada pikiran terlintas begini, anxiety disorder itu kapan gue sembuhnya? Kapan sih saya bisa bangkitnya? Kapan sih kok gue nggak normal senormal dulu sebelum terkena anxiety? Kok kenapa gue jadi sekarang seolah-olah sekarang ini kita orang-orang yang paling merasa paling menderita, merasa orang-orang yang paling terpuruk, seolah-olah hidupnya kayak nggak lama lagi, yang lebih sukanya meratapi, selain meratapi kita gundah gulana, selalu khawatir, cemas, takut yang berlebih, karena kita selalu mengkait-kaitkan dengan sesuatu hal yang belum terjadi, yang menakutkan, yang menurut kita tuh horor. Kenapa? Takut penyakit berat, takut penyakit kronis, ujung-ujungnya juga takut M. Nah, ini yang membuat kita itu semakin lama sembuhnya, semakin dikatakan tertunda masa bahagianya, tertunda masa sembuhnya. Maka teman-teman, selain kalian belajar untuk masa bodoh, kalian mencoba mengalihkan pola pikir yang negatif. Nah, pegang satu dulu bahwa penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, teman-teman ya, kalian perlu diyakini ini bukan penyakit, ini kendala kita, berperang kita itu dengan mental kita, dengan pikiran kita, psikis yang perlu diperbaiki, ya bukan lambungnya, psikisnya yang perlu diperbaiki. Sadari itu dulu teman-teman, dan ini tidak berbahaya, tidak membuat kamu mati. Oh iya, gue nggak bakal mati nih, gue nggak bakalan kena penyakit nih, ini hanya asam lambung doang dong. Iya, tapi Kang, masalahnya sensasinya horor. Betul, sensasinya horor, memang ngeri, khawatir, takut, karena rasanya beda banget gitu, karena ini sesuatu, ya mohon maaf, kenapa bisa merasakan kita yang beda? Sebetulnya gini teman-teman, karena kita itu biasa di badan kita di zona yang aman, ya,
terus tiba-tiba ada sensasi muncul, seolah tidak nyaman, seolah kita tidak menerima tuh dari sensasi tersebut. Akhirnya di situ kita gelisah, timbullah yang namanya panic attack, khawatir, cemas, guna-gulana, wah, bawaannya pengen ke IGD, ke rumah sakit, cepat barangkali ketolong. Udah pikiran seperti itu. Kenapa? Kita ini, kesalahan kita itu terlalu banyak masukkan sampah pada pikiran kita. Kenapa? Karena sampah kita itu sering, mungkin kita itu sering browsing satu di situ. Selain kita sering browsing, kita sering mendengar kabar-kabar dikatakan dia gara-gara penyakitnya begini. Kita sering nonton VT-VT yang nggak jelas. Kadang-kadang suka ada yang VT-VT yang suka nakut-nakut. Kita terlalu sering menonton. Nah, itu kesalahan kita, teman-teman. Makanya kita tidak bisa pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Nah, untuk di tema kali ini, kenapa sih anxiety ini nggak bisa sembuh? Itu kenapa sih nggak sembuh? Kok lama banget, mau sampai kapan? Jangan ditunggu untuk sembuh, teman-teman. Dan obatnya apa? Obatnya itu daripada pikiran kalian sendiri. Dan anxiety psychosomatic disorder itu terletaknya bukan daripada obat, apalagi herbal. Obat itu bagus, herbal juga bagus, tapi bukan untuk anxiety disorder. Gitu, teman-teman. Jadi gimana? Pegang satu, ini bukan penyakit. Berperang kita adalah bersama apa? Berperang kita itu dengan mental kita, dengan psikis kita, dengan pikiran kita. Itu berperangnya. Jangan pernah mengkait-kaitkan tentang sensasi asam lambung, tentang sensasi-sensasinya dengan penyakit. Walaupun mirip-mirip, Kang, rasanya begini, itu kan rasanya mirip-mirip menurut kita doang. Tapi hasilnya apa kata dokter? Hasilnya Anda terkena asam lambung saja. Hasilnya Anda hanya terkena dispepsia fungsional saja. Hanya anxiety disorder aja. Dan ujung-ujungnya kalian akan dirujuk ke psikiater. Kalau tandanya, teman-teman, kalau kalian sudah dirujuk ke psikiater, itu berarti tandanya kalian itu tidak ditemukan penyakit berat maupun ringan. Berarti Anda itu sehat walafiat. Berarti Anda itu baik-baik saja. Jadi apa yang harus ditakutin? Kenapa kok sampai seperti ini? Gue yakin ini nih anxiety bahaya. Tapi kenapa jadi pikiran terus? Karena kalian terlalu banyak sampah, terlalu banyak menerima info-info yang nggak ada gunanya, yang nggak ada manfaatnya. Itu masuk kepada sistem saraf kita, sistem otak kita yang selalu khawatir dengan penyakit yang kronis, selalu khawatir tentang penyakit berat, dan ujung-ujungnya gue takut mati. Dan banyak. Dan anehnya di sini bukan orang tua, bahkan sebagian remaja, banyak banget yang di bawah usianya, dikatakan di bawah 30 tahun, bahkan sampai belasan tahun, 14 tahun kena, di bawah 20 tahun, buset, Masya Allah. Nah, kalian itu harus bisa pergi daripada zona anxiety disorder. Bebaskan pola pikir kalian. Jangan pernah berpikir tentang dengan apalagi dikait-kaitkan dengan penyakit, karena ini gak ada hubungannya. Sekali lagi, setiap video saya bilang bahwa penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder itu tidak ada hubungannya dengan penyakit dan tidak berbahaya. Kalian itu pasti sembuh total. Nah, dibarengi yang seperti apa agar kita bisa mengalihkan pola pikiran negatif, agar bisa cepat sembuh daripada zona anxiety disorder? Maka terapkan metode-metode seperti jalan kaki, olahraga, hindari tidur siang atau apalagi rebahan di siang hari. Jangan. Kenapa? Agar kalian itu bisa tidur malamnya itu dengan maksimal. Kalau tidur malamnya dengan maksimal, itu kalian bangun pagi itu seger, mau mandi pun juga enak, olahraga pun juga fit, enak lagi. Terus ada daya semangat lagi yang mengembalikan hormon bahagia dan menetralkan hormon kortisol. Itu teman-teman tujuannya. Karena Anda selalu begah perutnya, gampang kembung, bahkan mual, jantung berdebar, ulu hati mengganjal, kok nggak hilang-hilang. Gimana mau hilang? Kecemasan kalian masih tinggi levelnya. Rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih, yang itu yang bisa menimbulkan hormon kortisol itu selalu munclak, selalu penuh terus. Akhirnya gampang kembung, ulu hati mengganjal, susah nelan. Ya wajar, ada ujung-ujungnya nanti kelingan lagi. Itu wajar diakibatkan daripada pola pikir kita yang kurang baik untuk dicerna, teman-teman. Nah, makanya teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety disorder, saya mengadakan edukasi video-video seputaran tentang gangguan asam lambung, GERD yang disebabkan anxiety disorder. Maka kalian bebaskan pola pikir kalian dengan cara beraktivitas, olahraga, bersosialisasi, berkomunikasi, berinteraksi, ya kan? Apa tujuannya? Untuk menghilangkan sensasi, untuk menghilangkan pola pikir yang tertuju kepada sensasi. Nah, kita ini kesalahannya, makanya kita tidak bisa pergi daripada zona anxiety disorder.
Karena kita terlalu fokus dengan sensasinya, terlalu fokus terhadap sensasi yang timbul. Bahwa kalau kalian menyadari sensasi itu bisa